Nama itu bisa dilihat. Ini dilihat oleh dohir atau oleh batin nih. Karena mata dohir dengan mata batin kan beda. Ini Allah yang punya nama, namanya Allah, ya. Tentu nama itu pasti ada yang dinamai kan? Benar nggak? Nama ada yang dinamai, wujud Iya, dinamai, wujud iya. dinamai. Kalau ada nama berarti ada yang mesti dikasih nama gitu kan, yaitu wujud itu. Betul. Ini namanya Parajo ini, Rajo Pusat. Ini kan ada wujudnya. Saya lihat nih wujudnya pakai peci hitam gitu kan. Betul. Terus kacamata Peci hitam. merah, peci merah. Anda salah, makanya suka Anda mau gila itu karena merah kau bilang hitam. Itu hati-hati. Itu kan dari sudut pandang Parajo merah. Oh enggak, kalau ada yang mengatakan ini putih berarti orang itu sedeng. Oke, sekarang saya tanya gini nih. Mundur dan maju bedanya apa? Mundur dan maju. Kenapa? Mundur dan maju itu bedanya apa? Mundur dan maju itu bukti nyatanya adalah gerak. Iya, yang membedakan mundur dan maju itu apa? Yang membedakannya adalah dalam nyatanya ketika dia maju, maka disebut maju, ketika dia mundur disebut mundur. Itu nyatanya. Ah, Kalau ada yang mengatakan Anda berjalan maju, ada yang melihat Anda jalan ke belakang mundur, itu namanya penglihatannya bayang-bayang atau penglihatan yang beleng-beleng. nah ini Pak Rajo, ini maju atau mundur nih? Nih, maju atau mundur nih? Nah, sekarang ini kalau dia ke depan pasti maju, kalau dia ke belakang pasti mundur. Enggak, udah Pak Rajo ini mundur apa maju nih? Itu maju. Mundur. Dari mana mundur? Ini ya terus mundur terus. Nah, Ya karena Anda ngomong mundur, padahal fakta nyatanya itu maju. dan faktanya Maka yang untuk membuktikan kebenaran itu dengan nyata, bukan hanya omongan dan rekayasa. iya ini nyata ini. Ini nyata nih. Mundur terus, mundur. Maju. Nah, Iya, itu ya maju. itu artinya antara yang Anda katakan dengan perbuatan berbeda. Artinya Anda Para mendusta. enggak, Pak Rajo, yang menurut Pak Rajo, sudut pandang Pak Rajo itu berbeda dengan saya. Kalau Nah, menurut itu saya itu ketika maju. maka untuk membuktikan sudut pandang yang berbeda itu harus nyata, Iya, dinyatakan. iya nyatanya tadi mundur. Enggak kan itu menurut sampean. Iya, maju itu menurut Bapak. Makanya itu nyata. Iya, menurut saya Oke. juga nyata itu mundur. Beda kan? Nah, itu ya nggak apa-apa. Ketika Anda mengatakan ini mundur berarti pengetahuan Anda itu pengetahuan beleng-beleng namanya. Sekarang kamu melangkah ke depan, kamu bilang mundur. Kamu melangkah ke depan, kamu bilang mundur. Motor kamu dorong, kamu bilang mundur. Kan beleng-beleng namanya. Bukan gitu, Pak Rajo. Jadi sudut pandang orang itu berbeda-beda. Mungkin saja dari Pak Rajo itu kelihatannya mundur, kalau dari saya kelihatannya maju. Gitu kan? Iya, saya paham itu sudut pandang yang berbeda, tidak sesuai dengan nyatanya, itu namanya pengetahuan beleng-beleng. Ketika ini Anda katakan putih, itu kan sudut pandang Anda. Kan gitu. Saya sudah nyambung. Ketika ini katakan kau putih, itu namanya sudut pandang Anda melihat putih. Sedangkan di dalam keterangan, di dalam bukti, di dalam ayat ini menyatakan ini merah. Ketika Anda mengatakan putih, berarti pengetahuan Anda ini pengetahuannya beleng-beleng. Itu maksudnya. Karena tidak umum, tidak sesuai dengan fakta dan nyata. Kan gitu. Nah, itu peci Bang Rajo merah itu menurut Bang Rajo kan?
menurut saya dan menurut keterangan yang ada. Kan begitu. Iya, ya menurut Pak Rajo lah. Karena Pak Rajo Bukan bisa menurut mengatakan saya, merah. menurut semua. Coba yang di bawah, peci saya ini merah apa putih? Kan Hitam. gitu. Nah, berarti Anda dibeleng-beleng. Jadi kalau mau diskusi seperti ini ya, tidak ada manfaatnya, pasti capek karena Anda hanya membenarkan punya Anda sendiri saja. Oke, Silahkan kita diskusi yang nyata saja. Tuh, banyak yang nulisnya merah kan gitu. oke, Oke, kita, dilanjutkan saja. Jadi kita kalau kembali. memang tidak ada manfaatnya diskusi, cari yang bermanfaat saja. Banyak yang ngetik merah kok. Anda sendiri yang ngomong putih, berarti yang beleng-beleng itu sampean gitu loh. Oke. Oke, oke dah kembali kepada Allah tadi. Hmm. Kalau menurut saya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, mata dohir, tetapi bisa dirasakan oleh hati kita, gitu kan. Nah, kalau Pak Rajo mengatakan bahwa Allah itu setiap yang bernama itu nyata wujudnya, ya dalam artian berbentuk, bentuknya seperti apa gitu. Tadi Pak Rajo kan Kau sebut, mengatakan, kau sebut Pak Rajo, aja salah satu apa? Kau sebut aja salah satu apa? salah satu apa gimana? Kan Anda mengatakan bentuknya seperti apa, kan begitu. Daripada saya kasih analogi, sampean aja yang kasih analogi. Apa yang mau Anda sebut? Iya, karena yang saya ketahui bahwa Allah itu adalah holik, berbeda Nah dengan itu. makhluk. Setiap yang kelihatan oleh mata kita itu adalah makhluk, karena Allah itu bukanlah materi kan gitu. Setiap yang kelihatan adalah materi, mau sekecil apapun itu, atom ataupun apa, itu bisa dilihat melalui mikroskop kan gitu. Sementara Allah ini adalah bukan materi, gitu kan. Oke, Maka baik. mata indera Saya sudah paham. Pernyataan Anda saya balik ya. ya. Segala sesuatu yang berhuruf, segala sesuatu yang berhuruf bernama itu adalah bermateri. Termasuk Oke. kau sebut Allah pun, termasuk kau sebut Allah pun itu bermateri. Materi artinya esensinya. Esensi dari mana? Dari esensi atau materi yang tidak bernama. Dari esensi, dari materi yang tidak bernama, yang tidak bermateri. Tuh. Kalau Anda mengatakan Allah gaib, cari lagi guru yang bisa menerangkan. Jangan Terus direka-reka biar tidak Anda katakan gila tadi. Kalau Anda reka-reka sendiri itu bahaya, nanti beleng-beleng. iya, makanya iman itu kan kita beriman kepada yang goib justru. Kalau Anda beriman kepada gaib itu halu. Maka oleh karena itu Pak Rajo mengatakan itu halu. Buktikan ke saya kalau Pak Rajo itu bisa melihat Allah. Ini wujudnya. Ini wujudnya saya lihat. Sampeyan itu wujudnya. Wujud Saya siapa? lihat. Wujud siapa? Wujudnya Allah.